Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Pada para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama para netizen, para subscriber baru yang sudah like, komen, dan share, kami hanya bisa mendoakan semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kebahagiaan, sehat walafiat, panjang umur, dilimpahkan rezeki yang melimpah, dan tetap dalam keselamatan dunia dan akhirat. Berjumpa lagi dengan kami, tim Padepokan Mitra Pengawan, yang mana dalam kesempatan kali ini kami akan kembali mengulas tentang konten yang kemarin yang menguak sekitar masalah kehidupan ruang angkasa, yang mana pada saat itu kami ingin menguak misteri di dalam surat At-Thariq ayat 1-3. Ternyata beliau yang hadir adalah saudara kami dari galaksi Nebula, dan alhamdulillah beliau bisa dimuslimkan dan menjadi pejuang di sana untuk berdakwah di ras mereka. Sehubungan hal yang akan kami ungkap di sini, yang akan kami ulas di sini, mungkin ini berhubungan erat dengan konten dari saudara kami dari channel Pipa J sekitar 3 tahun yang lalu, tentang adanya transformasi kosmik planet bumi. Entah ini sumber dari mana yang ternyata sudah masuk media YouTube, sehingga kami juga berhak untuk mencari konfirmasi kebenaran informasi tersebut. Untuk itu kemarin kami mengundang saudara kami yang ada di planet galaksi Nebula, galaksi 3. Mari kita simak dulu saudara-saudara berita yang ada di media YouTube tersebut tentang adanya informasi kosmik. Sampradhan, Sampurasun. Selamat datang di channel YouTube Pipa Z. Sekarang saya berbicara diwakili robot dulu, berhubung informasinya mendesak dan saya belum ada waktu untuk syuting video. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang transformasi kosmik planet bumi. Diawali dengan pertemuan para sesepuh galaksi pada tanggal 28 Agustus kemarin hanya berlangsung sekitar 2 jam. Namun setelah pertemuan selesai, beberapa tamu dan sesepuh masih ada yang ngobrol dan jalan-jalan menikmati keindahan bumi. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Tuan Ramidar sebagai salah satu petinggi Dewan Galaksi. Dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Komandan Astar Pleiadian, Bunda Zulfanek, Arturian, Gibraltar, Lemurian, dan beberapa tokoh kosmik lainnya. Terlihat pula 2 orang guru spiritual dengan pakaian khas Jawa dan Sunda turut menghadiri pertemuan maha mulia tersebut. Untuk aplikasi hasil pertemuan akan dimulai pertengahan bulan September, yang tanggal, hari, dan jam sudah ditentukan. Maka perhatikan ke depan akan banyak terlihat pesawat perdamaian ukuran sedang dan kecil, yang masuk wilayah bumi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dan dimungkinkan juga akan terjadi beberapa perubahan sistem di bumi, maupun sedikit pergeseran musim dan gejolak kecil alam. Sekarang saya mohon izin menyampaikan garis besar tentang sebagian pembahasan pada pertemuan sesepuh galaksi tanggal 28 Agustus tahun 2020 yang dimulai pukul 22.10 WIB di sekitar Danau Toba kemarin. Tuan Ramidar, salah satu petinggi Dewan Galaksi Milky Way dan juga salah satu anggota Dewan Jagat Raya, selaku pemimpin pertemuan tersebut menyampaikan tentang era kebangkitan maupun kenaikan kesadaran dimensi pada bumi saat ini. Dan juga penyampaian tentang perencanaan jangka panjang ke depan terhadap bumi. Rencana dekatnya ialah tentang pengaktifan pineal gland bumi melalui 144 titik, yang meliputi candi-candi,
Piramid-piramid yang di bawah laut maupun yang di darat, gunung-gunung berapi, portal-portal di bumi, wormhole-wormhole di bumi, induk-induk kristal dan titik-titik keseimbangan di bumi lainnya. Sebelum ini telah dimulai pengaktifan 3 piramid besar di bawah laut yang dipimpin oleh Tuan Architirema dan Tuan Gribadar, yaitu pada lautan Yonaguni Jepang sekitar Oklahoma dan piramid-piramid kecil di sekitarnya. Samudra Pasifik di barat Meksiko, dan Samudra Atlantik sekitar Kepulauan Azores barat Portugal untuk penyeimbang awal. Dan setelah pertemuan tersebut, maka akan segera dimulai pengaktifan yang lainnya. Yang perlu diperhatikan, pineal gland bumi sebanyak 144 titik, yang mana 144 titik tersebut adalah titik induk atau pusat kontrol dari titik-titik lain di sekitarnya. Kinerja akan segera dilanjutkan pada pertengahan September. Dari 144 titik tersebut, 10 titik ada di negara Indonesia, dan yang akan diaktifkan dulu dalam waktu dekat kemungkinan adalah 3 titik yang berada di Jateng, Jabar, dan Sumut. Disampaikan juga bahwa selain para penjaga sistem dan para starseed yang ada di bumi, ada juga para pendatang dari Dewan Galaksi yang meliputi Pleiadian, Arcturian, Sirius, Lyra, Andromeda dan banyak lagi peradaban dimensi kelima ke atas lainnya, yang dikenal sebagai Great Councils of Life, yang merupakan para penjaga perdamaian antar galaksi, juga sudah berkumpul, bekerja serta selalu ikut dalam mengawasi dan memberikan bantuan cahaya untuk proses kenaikan kesadaran bumi saat ini. Maka harus disampaikan kepada para penjaga sistem dan starseed semua yang sudah ada di bumi, harus mampu dengan saling melindungi dan membangun semangat kepada sesama akan masa kenaikan ini. Selanjutnya tentang rencana mengembalikan settingan DNA manusia. Sebagian poin penting lagi pada pertemuan sesepuh galaksi tanggal 28 Agustus tahun 2020 kemarin, yang akan segera diaplikasikan adalah tentang aktivasi DNA manusia. Memberikan penyembuhan jiwa dan pemulihan DNA manusia yang mana saat ini hampir semuanya dalam keadaan terbelenggu atau nonaktif. Dengan cara mengaktifkan untaian DNA manusia supaya kembali kepada settingan aslinya. Misalnya mengaktifkan kembali energi dalam diri manusia yang bermanfaat memperbaiki rangkaian DNA yang tidak selaras dengan blueprint kosmik. Mengakses rangkaian untuk meningkatkan antibodi tubuh, percepatan generasi sel, merombak perubahan kode genetik bagi penyakit bawaan turunan, dan sebagainya. Akan dimulainya sistem mengaktifkan kembali 12 untai DNA bawaan pada diri manusia dan frekuensi cahaya berlian plasma, saat jiwa manusia bergabung dan terhubung kembali dengan jiwa universal. Maka akan berpendar menjadi 7 warna cahaya pada dirinya dan tentunya jika semakin banyak manusia yang mencapai taraf ini, maka sangat membantu dalam mempercepat proses kenaikan bumi. Ada juga sistem lainnya yang akan digunakan untuk mengubah DNA manusia dan mengaktifkan kode di dalamnya untuk memulai transmutasi tubuh manusia dari berbasis karbon menjadi berbasis kristal. Transmutasi ini diperlukan untuk penyelarasan pada saat nanti pindah ke dimensi yang lebih tinggi atau kesadaran dimensi 5. Seperti yang sudah dilakukan kepada 6.000 manusia dalam percobaan tahap pertama bulan lalu, yang dilaksanakan oleh sekitar 1.800 petugas di bawah pimpinan Bunda Zulfanek Arcturian. Tujuan dasarnya dengan keberadaan manusia yang telah teraktivasi tersebut ialah mampu menanggapi evolusi spiritual dirinya dengan serius dan melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk membersihkan semua energi getaran rendah. Dan bekerja dengan memberikan getaran bentuk-bentuk pemikiran pencahayaan yang lebih tinggi. Gampangnya, memproses manusia menjadi standar entitas galaktik. Mampu menyebarkan cahaya kasih kepada lingkungannya, bahkan sampai ke tingkat negara-negaranya. Semoga segera dilaksanakan aktivasi DNA kloter berikutnya, sehingga semakin banyak manusia yang berjiwa kasih tulus dan bijaksana. Terakhir adalah tentang transformasi kosmik yang telah dimulai. Pada malam tanggal 11 September tahun 2020, mengacu waktu Indonesia Barat, aplikasi dari hasil pertemuan sesepuh galaksi pada tanggal 28 Agustus kemarin sedang dilaksanakan, yaitu pengaktifan 144 titik pineal gland bumi sebagai misi jangka pendek, yang diperkirakan akan selesai pada tahun depan, 2021. Sejumlah 144.000 sukarelawan telah didatangkan ke planet bumi. Mereka berasal dari ratusan ras pada galaksi ini, dari dimensi 5 ke atas.
Mereka datang menggunakan 144 pesawat induk, yang tiap pesawat induk memuat 10 pesawat standar dan 20 pesawat kecil. Jadi total ada 1.440 pesawat standar dan 2.880 pesawat kecil. Pertemuan kemarin diadakan di sekitar Danau Toba. Salah satu alasannya adalah karena pada masa lampau wilayah Danau Toba adalah pusat peradaban Lemuria, yang menyebar hingga ke wilayah Papua. Leluhur Nusantara adalah satu-satunya leluhur bangsa di bumi yang terkoneksi dengan jajaran Dewan Kosmik, Bapa Angkasa. Hanya saja para sesepuh Nusantara lebih banyak yang tidak menunjukkan diri, melayani alam secara diam-diam. Mengenai dampak pada bumi dan manusia setelah 144 titik pineal gland bumi tersebut aktif, saya temukan ternyata selaras dengan apa yang pernah dijelaskan oleh Dolores Cannon. Yaitu, 1. Akan lebih mudah melakukan penyembuhan untuk diri sendiri maupun mengirimkan penyembuhan untuk orang lain. 2. Meningkatnya empati dan simpati, terjalin rasa. 3. Membantu proses transformasi planet menuju kepadatan dimensi kelima. 4. Mengaktifkan kode DNA tersembunyi pada manusia, yang mana DNA manusia baru teraktivasi secara 3% saja. 5. Menaikkan kemampuan telepati manusia. 6. Meningkatkan kemampuan untuk hening saat melakukan meditasi. 7. Meningkatkan kemampuan manusia untuk melakukan perjalanan antar dimensi. Pertanyaannya adalah, apakah semua manusia bumi nantinya akan bisa terhubung kepada 144 titik tersebut alias akan naik dimensi semua? Jawabannya adalah, realita sementara ini, sebagian manusia akan ada yang bisa terhubung dan naik. Namun sebagian yang lain tidak mampu terhubung, alias tetap akan dalam keadaan dimensi 3 untuk mengulangi pembelajaran jangka panjang 75.000 atau minimal 25.000 tahunnya. Namun para sesepuh kosmik tetap mengupayakan sebisanya bahwa semua manusia akan naik secara 100%. Mereka tidak ingin ada satu jiwa pun yang tertinggal, termasuk miliaran arwah yang masih kacau. Semoga saja begitu. Mohon untuk disampaikan kepada sebanyak mungkin manusia, semoga mereka yang terpanggil untuk mencahaya, semakin semangat dan tulus. Semoga para malaikat dan dewa-dewi yang masih tertidur, bisa turut terbangun. Bumi akan semakin bercahaya dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Percaya ataupun tidak itu adalah pilihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampurasun. Sampurasun. Demikian tadi pemirsa, adanya informasi kosmik dari sebuah channel YouTube yang dalam kemarin kami juga mencari informasi dari saudara kami yang ada di galaksi nebula, yang saat itu kami beri nama Alexander, yang mana saudara kami ini dulunya adalah ras Lemuria, suku asli ras Lemuria. Namun beliau ini adalah bagian dari keturunannya, yaitu ras Atlantis, yang mana pada saat itu ras Atlantis ini adalah hidup di zaman Nabi Nuh, di mana peradaban yang sangat tinggi, teknologi yang sangat canggih, sehingga bangsa Atlantis ini lalai pada Tuhan yang Maha Kuasa karena kecerdasan otaknya, kemampuan membuat teknologi, sehingga pada saat itu didakwai oleh Nabi Nuh. Sebagian besar tidak ada yang mengikuti, meskipun ada beberapa orang yang menjadi umat Nabi Nuh, yang ternyata beliau memang disisakan untuk menyongsong akhir zaman, menurut keterangan dari saudara kami tersebut.
yang mana ras Atlantis yang disisakan ini, beliau ditugaskan oleh Nabi Nuh untuk menghuni benua Antartika yang memang dulu sempat kami mengundang penduduk Antartika yang bernama Tuan Mahena. Ternyata dia adalah bangsa Atlantis, umatnya Nabi Nuh, yang keturunannya berdomisili di benua Antartika. Kemudian kami juga memanggil ras Atlantis ini yang dulunya juga kemungkinan besar adalah menjadi pengikut Nabi Nuh dan ditugaskan di kota Saranjana, yang ternyata di sana adalah ada kehidupan bangsa Atlantis yang hidup di dimensi yang berbeda dengan kita, di mana di sana bisa membuat kubah teknologi yang melindungi dari jangkauan dari luar komunitas mereka. Meskipun juga banyak bangsa-bangsa jin yang hidup di sana, membuat komunitas di sana, tapi ini adalah ras yang berbeda, yaitu bangsa jin. Sedangkan dari ras Atlantis ini, dia punya komunitas tersendiri, punya kubah pelindung dengan kecanggihan teknologi mereka, sehingga tidak bisa dijangkau oleh bangsa-bangsa manusia di luar dimensi mereka. Dan dalam wawancara kami kemarin dengan saudara kami tadi, Alexander, bahwa beliau ini adalah dulu ras Atlantis yang telah ditenggelamkan oleh banjir bah zaman Nabi Nuh. Sehingga pada saat itu sebagian besar ras mereka memang lenyap ditelan banjir bah tersebut. Kemudian dengan kebesaran dan doa dari Nabi Nuh, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semoga saja umatnya masih diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki amal kebaikannya, sehingga doa Nabi Nuh dikabulkan dan bangsa-bangsa ruh yang sudah berwujud ruh tadi, bangsa Atlantis, dan pindah ke alam kayangan, diberi tempat di alam kayangan. Namun pada saat itu bangsa-bangsa Atlantis yang sudah berpindah dimensi menjadi dimensi ruh ini justru di sana kembali membuat teknologi. Sedangkan komunitas alam kayangan sana tidak setuju dengan adanya ras Atlantis yang membuat teknologi, karena dikhawatirkan mencemarkan alam kayangan. Kemudian ras-ras Atlantis ini yang berwujud roh ini diusir dari kayangan dan menempati galaksi dari galaksi nebula. Mungkin ada yang pindah ke galaksi mana, Allah yang Maha tahu. Dan dalam wawancara kami kemarin, saya juga teringat adanya informasi yang ada di media YouTube ini yang tadi sudah diputar tentang adanya informasi kosmik. Banyaknya puluhan ribu
relawan pasukan galaksi yang terdiri dari penduduk galaksi luar angkasa yang merapat ke bumi dengan 144 pesawat induk dan 1.400 pesawat ukuran sedang, dan ada 2.000 berapa tadi pesawat ukuran kecil yang merapat ke bumi untuk bertugas dalam rangka untuk membenahi bumi. Lalu kemarin kami tanyakan kepada Alexander ini, kenal enggak dengan tokoh-tokoh bangsa Lemurian? Yang salah satunya kami sebut Tuan Ramidar, kemudian kami sebut lagi Tuan Arkitirema, Tuan Nagano. Ternyata beliau juga mengenali bahwa dia adalah ras Lemurian. Ras Lemurian yang masih berwujud manusia, tapi hidup di planet lain, yang saat ini bertugas untuk memperbaiki kondisi bumi, yang mana di dalam kisahnya kemarin bahwa Tuan Arkitirema bersama Gibadar atau siapa tadi yang dijelaskan dalam konten tadi, ternyata betul. Dan sempat saya tanyakan juga Tuan Nagano, ternyata Tuan Nagano juga ikut bertugas di planet bumi, yaitu untuk membenahi, merevisi, mengaktifasi durpal-durpal, piramid-piramid, candi-candi, wormhole, portal-portal, untuk menyongsong proses terjadinya huru-hara akhir zaman. Kemudian sempat saya tanyakan pula bahwa bangsa barat, terutama yang kita tahu kubu sana, yang mungkin lebih mudah kita sebut dengan kubu kiri atau kelompok pengikut pasukan-pasukan Dajjal. Sempat saya tanyakan pula, ternyata juga memang bangsa-bangsa barat memang sudah menjalin kerjasama dengan bangsa alien jahat. Sebetulnya bukan kerjasama, tapi juga berhubung bangsa-bangsa alien ini pesawatnya jatuh, kemudian tersandra di sana, disandra yang ada di area 51 dan juga ada di bawah gedung rahasia, gedung Pentagon. Ya, sempat saya tanyakan juga ras apa yang ada di gedung tersebut. Ternyata dari bangsa Yervo, di mana bangsa Yervo ini adalah aliansi dari bangsa-bangsa alien yang jahat. Ada Mosram, ada Tark, ada Zensnela, ada Brupa. Walaupun sebetulnya juga sudah ada yang menjadi Muslim, tapi sebagian besar belum menjadi Muslim. Yang mana alien yang ada yang disandra oleh orang-orang barat sana, berhubung sudah disandra, akhirnya terpaksa membocorkan teknologi yang mereka kuasai, teknologi bangsa alien. Sehingga tak ayal teknologi bangsa barat
lebih maju dengan teknologi-teknologi kita dari bangsa Timur. Mungkin itu juga salah satu penyebab teknologi mereka lebih maju di atas kita. Bahkan saudara kami ini sempat menyatakan juga bahwa bangsa-bangsa barat sana sudah membuat senjata pemusnah massal yang ukurannya besar yang mungkin bisa menghancurkan separuh dari populasi penduduk bumi. Kemudian saya tanyakan pula bahwa bangsa-bangsa alien yang merapat ke bumi, yang sekitar 3 tahun yang lalu mengadakan rapat di Danau Toba, ternyata beliau adalah ras-ras alien yang sudah baik, yang sudah kebanyakan sudah menjadi Muslim dan menjadi pengikut beliau untuk menghadapi persiapan terjadinya huru-hara akhir zaman. Itulah kondisi situasi galaksi menurut penuturan dari saudara kami tersebut. Yang mana pada saat itu kami juga menanyakan, yaitu tentang kehidupan ras saudara kami tersebut. Ternyata di sana tidak ada siang, tidak ada malam, seperti senja berwarna kuning. Dan kami tanya pula apa makanannya. Ternyata makanannya adalah energi cahaya. Dan sempat kami suguhi makanan ala mereka. Ternyata powernya lebih bagus, katanya begitu. Kemudian sempat saya tanyakan pula tentang teknik berkembang biaknya, ternyata dengan cara bertelur. Jadi berbeda dengan ras manusia yang masih asli, seperti ras bangsa Lemurian, seperti itu berbeda. Mungkin ini sudah ras Atlantis, bisa dikatakan ras mutasinan, sehingga ya ibarat seperti makhluk kutukan seperti itu. Namun masih diberi kesempatan untuk kembali memperbaiki diri, berjuang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sebelum dalam konten yang dulu kami memanggil juga ras Atlantis ini yang ada di galaksi Nebula, ternyata beda koloni dengan saudara kami yang kemarin. Untuk yang konten yang dulu, ternyata yang masuk adalah bangsa alien yang sudah Muslim, yang sudah dimuslimkan oleh beliau. Namun untuk saudara kami yang kemarin itu ternyata belum Muslim dan alhamdulillah mau menerima Islam, dan kami tuntun membaca syahadat. Dan beliau siap juga untuk berjuang, ikut membantu perjuangan dalam kubu kanan untuk mengantisipasi terjadinya perang akhir zaman. Dan sempat saya tanyakan pula apakah tahu kondisi sebenarnya yang terjadi Jalur Gradia. Ternyata dia juga mengetahui bahwa memang dia juga menyadari bahwa memang ini adalah proses terjadinya fase akhir zaman.
Dan ketika kami informasikan kepada beliau ini bahwa kubu-kubu sana, kubu-kubu Dajjal, satanik dan lain sebagainya ini, ternyata dia juga paham bahwa untuk membangkitkan pemimpin mereka yang ditunggu-tunggu, mereka sudah banyak melakukan ritual-ritual satanik, itulah para rabi-rabi Kabalah Israel, dengan mencari tumbal darah-darah penduduk Palestina sebagai syarat untuk membangkitkan pemimpin mereka. Seperti itu. Kemudian sempat kami beritahukan juga kepada saudara kami ini tentang adanya ras Atlantis yang masih hidup di kota Saranjana. Begitu saya informasikan, ternyata dia langsung paham bahwa itu adalah ras Atlantis juga yang disisakan untuk perjuangan di akhir zaman. Namun beda portal dengan ras saudara kami ini, Alexander ini. Karena mungkin Alexander ini sudah ibarat sudah mutasinan begitu, pindah dimensi, sehingga portalnya berbeda. Namun tetap dia kembali menjasad di galaksi nebula yang berbentuk seperti alien-alien yang bisa digambarkan di media-media. Yaitu kepalanya besar, matanya lebar, mulutnya kecil, badannya kecil, seperti itu. Menurut keterangan dari ras-ras mereka yang sudah kami ajak dialog. Mungkin itu dulu saudara-saudara. Nantikan konten kami selanjutnya yang akan menguak tentang dimensi-dimensi lain. Hal-hal gaib, ada juga pengobatan, ruqyah online. Mungkin para netizen dimanapun Anda berada ingin request untuk menguak fenomena-fenomena bencana-bencana alam ataupun trending-trending topik yang saat ini lagi marak di dunia medsos. Barangkali ada yang request. Kami doakan kepada para netizen, para subscriber baru yang sudah menyimak, yang like, komen, maupun yang share. Saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dilimpahkan rezeki, selalu berbahagia, panjang umur, selamat dunia dan akhirat. Nantikan konten kami selanjutnya. Semoga dengan atensi Anda, kami lebih bersemangat untuk membangun channel ini. Sekedar untuk menambah wawasan Anda semua. Menambah wawasan keilmuan, pengetahuan yang mungkin jarang ada yang membahas seperti ini. Berhubung ini sudah akhir zaman, mungkin sedikit demi sedikit akan kita kuak selagi masih diizinkan. Kita tahu bahwa di luar angkasa sana banyak bangsa-bangsa dimensi lain yang jumlahnya ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran. Wallahu a'lam. Bahkan ada informasi kecanggihan teknologi bangsa-bangsa cerdas di sana bisa membuat pesawat yang
besarnya melebihi bumi. Mungkin nanti akan kita kuak agar kita lebih terbuka wawasan kita, menambah pengalaman kita. Jadi kita tidak terkungkung seperti halnya katak di dalam tempurung. Hindari sifat merasa paling ini, paling ini, paling ini, paling itu. Sebab itu adalah sifat-sifat iblis. Sehingga jika orang sudah merasa paling pintar, paling canggih, paling benar, justru itu akan menyedot energi iblis masuk dalam tubuh kita. Demikian pemirsa, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Nantikan konten kami selanjutnya. Dari kami, jika ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.